Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Kita perbarui lagi dan lagi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, dari nikmat yang kecil sampai nikmat yang besar. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, maka tak lupa pula sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada beliau Nabiullah Nabi Agung Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas pengorbanan beliau, saudaraku, atas pengorbanan keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, yang dulu Islam jauh di Mekah Madinah sampai ke negeri kita, sampai ke kampung kita, ke rumah kita, sampai kepada keluarga kita, dan sampai kepada pribadi-pribadi kita. Sehingga hari ini kita kenal kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah, ini kalimah iman, kalimah yang mudah diucapkan, tapi inilah satu kalimah yang menentukan daripada berjalan atau berhentinya kehidupan dunia. Satu mafhum hadis menyebutkan, manakala dunia ini tidak ada lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, atau tidak ada lagi orang mengucapkan Allah Allah, maka dunia ini akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah hari ini kita diberi itu kalimah. Maka bagaimana ini kalimah kita jaga, kita usahakan bagaimana kalimah iman ini semakin hari semakin meningkat dalam diri kita, sehingga semakin hari kita semakin menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali ke channel yang sama, program yang sama, yaitu Ta'lim wa Ta'alum. Hari ini kita meneruskan yang kemarin, bab keutamaan menginfakkan harta. Hari ini sampai kepada hadis, pada ayat yang ke-8. Ini Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 262. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, dan tidak dengan menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran surat Al-Baqarah ayat 262. Keterangan ayat ini berurutan dengan ayat ke-7. Di dalam ayat tersebut, inti pembicaraannya adalah dorongan untuk membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan peringatan untuk tidak merusak amal dengan menyebut-nyebut pemberian. Adapun yang dimaksud dengan menyakiti perasaan si penerima adalah karena kita telah berbuat kebaikan kepadanya, lalu kita meremehkannya dan menganggap bahwa orang yang telah kita beri itu sebagai orang hina.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada beberapa orang yang tidak akan masuk surga. Pertama adalah orang yang menyebut-nyebut pemberian. Kedua, orang yang tidak patuh kepada kedua orang tuanya. Ketiga adalah orang yang biasa meminum khamr dan sebagainya. Dalam kitab Durrul Mansur. Kami ulangi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada beberapa orang yang tidak akan masuk surga. Pertama adalah orang yang menyebut-nyebut pemberian. Kedua, orang yang tidak patuh kepada kedua orang tuanya. Dan ketiga adalah orang yang biasa meminum khamr dan sebagainya. Dalam kitab Durrul Mansur. Imam Ghazali rahmatullah alaih menulis dalam Ihya Ulumuddin mengenai adab bersedekah. Janganlah merusak sedekah dengan man dan azza. Mengenai penjelasan man dan azza, ada beberapa penjelasan dari para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa man adalah menyebut-nyebut sedekah di hadapan orang yang diberi. Dan azza adalah memberitahukan sedekah itu kepada orang lain. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa man adalah memerintahkan orang yang diberi tadi melakukan suatu pekerjaan tanpa dibayar sebagai pengganti pemberiannya. Adapun azza adalah mengatakan bahwa orang yang diberi adalah orang miskin. Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa arti man adalah bahwa dengan pemberian tersebut orang yang memberi menunjukkan kebesaran dirinya kepada orang yang diberi. Dan azza adalah membentak orang yang diberi karena telah meminta-minta. Imam Ghazali rahmatullah alaih berkata, arti man yang sebenarnya adalah orang yang memberi merasa bahwa dirinya lah yang berjasa kepada yang diberi. Dan perasaan itu ditunjukkan dalam perbuatan seperti di atas. Padahal seharusnya orang yang memberi itu merasa bahwa orang fakir yang diberi itu telah berjasa kepadanya. Karena orang fakir itu telah menerima hak Allah Subhanahu wa taala darinya, sehingga ia terbebas dari tanggung jawab. Menjadi sebab bersihnya harta bendanya dan menyelamatkannya dari azab jahanam yang akan menimpanya karena tidak menunaikan zakat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hari kiamat adalah hari yang penuh dengan ketakutan, kesusahan, dan penderitaan. Sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam akhir risalah ini. Barang siapa yang tidak mengalami ketakutan dan penderitaan pada hari itu, sesungguhnya ia telah memperoleh keberuntungan dalam arti kata yang sebenarnya. Masya Allah. Alhamdulillah saudaraku, ini tadi penjelasan daripada ayat ke-8, itu dalam Al-Quran surat 262.